Anda pegang Bitcoin Anda sendiri. Kunci-kuncinya aman di tangan Anda. Anda pikir Anda aman kan? Tapi, gimana kalau saya bilang ada sebuah celah, sebuah resiko tersembunyi yang nggak cuma mengancam aset, tapi juga keamanan fisik Anda? Dan sebagian besar orang bahkan nggak sadar akan hal ini. Nah, kutipan ini adalah inti dari semuanya. Taruhannya itu jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Ini bukan lagi soal kehilangan uang loh, ini tentang konsekuensi di dunia nyata yang bisa jauh lebih parah. Jadi, dari mana sih kerentanan ini datangnya? Ironisnya, justru dari salah satu kekuatan terbesar Bitcoin itu sendiri, transparansi blockchain-nya. Ini memang sebuah fitur, bukan bug, tapi fitur inilah yang tanpa kita sadari menciptakan titik buta privasi yang masif. Kita semua hidup dengan mantra ini, ya kan? Bukan kuncimu, bukan koinmu. Ini pilar kedaulatan di dunia Bitcoin. Kita berasumsi, selama kita pegang private key, dana kita nggak akan bisa disentuh. Dan ya, secara teknis itu benar sih, tapi itu kebenaran yang berbahaya karena nggak lengkap. Pertanyaannya jadi begini, gimana kalau keamanan finansial itu lebih dari sekedar mencegah orang lain mencuri koin Anda? Gimana kalau melindungi identitas dan keamanan fisik Anda itu sama pentingnya? Nah, disinilah masalah sebenarnya dimulai. Oke, mari kita bedah inti masalahnya. Ada satu kebiasaan umum yang membahayakan privasi jutaan pengguna tanpa mereka sadari. Kebiasaan ini adalah penggunaan ulang alamat atau address reuse. Apa sih address reuse itu? Coba bayangin deh, Anda punya satu kotak surat publik di mana semua surat finansial Anda dikirim ke sana. Siapapun yang tahu alamat itu bisa lihat setiap pembayaran yang masuk. Nah, persis itulah yang terjadi kalau Anda terus-terusan pakai alamat Bitcoin yang sama. Dan ini bukan cuma teori loh. Para pakar di industri ini sudah memperingatkan tentang hal ini selama bertahun-tahun. Mereka menyebutnya sebagai salah satu dosa asal dalam privasi Bitcoin. Ini masalah yang sangat-sangat besar. Jadi, gimana cara kerjanya? Gampang banget sayangnya. Mereka cuma butuh satu alamat publik Anda, misalnya alamat donasi di situs web Anda. Dari situ, mereka mengamati setiap sen yang masuk. Dan begitu Anda akhirnya membelanjakan dana itu, mereka akan mengikuti jejak uangnya, menyambungkan titik-titik ke alamat Anda yang lain, sampai seluruh riwayat keuangan Anda di blockchain terpampang jelas. Dan ini dia poin krusialnya. Ini bukan lagi sekedar masalah privasi digital. Ketika riwayat keuangan Anda jadi rahasia umum, Anda jadi target di dunia nyata. Kita bicara soal resiko fisik yang nyata, pencurian yang ditargetkan, pemerasan, bahkan penculikan. Sumber kami menyebutkan statistik yang mengerikan. Di Prancis, rata-rata ada satu penculikan setiap 4 hari, dan seringkali terkait dengan kekayaan yang diketahui publik. Ketika penjahat tahu persis berapa banyak yang Anda miliki, Anda berubah dari orang anonim menjadi target utama. Oke. Itu tadi masalahnya yang cukup suram. Sekarang, mari kita bicarakan solusinya. Kabar baiknya adalah para pengembang yang brilian sedang melawan balik. Mereka membangun generasi baru alat-alat canggih untuk merebut kembali privasi kita di blockchain. Ada dua alat utama yang memimpin perlawanan ini, Silent Payments dan PayJoin. Keduanya menangani sisi yang berbeda dari masalah privasi. Silent Payments melindungi si penerima, memungkinkan satu alamat publik untuk secara ajaib menghasilkan alamat privat yang unik untuk setiap pembayaran. Sementara itu, PayJoin melindungi si pengirim dengan membuat transaksi kolaboratif yang mengaburkan kepemilikan. Ini benar-benar menghancurkan asumsi utama para analis rantai. Jadi, kita udah punya alatnya. Keren. Tapi, gimana caranya kita membuat alat-alat ini mudah digunakan oleh semua orang? Nah, ini membawa kita ke sebuah pertukaran yang krusial antara kenyamanan dan keamanan. Pertanyaannya jadi begini, apakah kita mau pendekatan semua dalam satu yang super nyaman dari satu perusahaan? Atau apakah kita lebih memilih ekosistem alat-alat dengan standar terbuka yang lebih aman, tapi mungkin butuh sedikit usaha lebih dari kita sebagai pengguna? Pertukarannya jelas. Di satu sisi aplikasi dari satu vendor menawarkan kenyamanan maksimal, tapi yaitu Anda menyerahkan kepercayaan penuh pada satu perusahaan. Di sisi lain, alat-alat dengan standar terbuka memberi Anda kedaulatan sejati, tapi seringkali kurva belajarnya lebih curam. Ini adalah perdebatan inti yang sedang dihadapi ekosistem saat ini. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling menakjubkan dari semua ini. Gimana kalau saya bilang bahwa kita nggak perlu semua orang untuk menggunakan alat privasi ini agar bisa memberikan dampak besar? Gimana kalau hanya sebagian kecil dari kita saja sudah bisa mengubah permainan untuk semua orang?
Coba pikirkan sejenak. Berapa persen sih transaksi Bitcoin yang perlu menggunakan sesuatu seperti PayJoin untuk benar-benar merusak model bisnis pengawasan blockchain? 50%? 20%? Jawabannya 5%. Ya, hanya itu. Angka sekecil itu sudah cukup untuk membuat seluruh industri pengawasan ini jadi nggak relevan lagi. Kenapa bisa? Karena seluruh model bisnis analisis rantai itu dibangun di atas satu asumsi utama, bahwa semua input dalam sebuah transaksi adalah milik orang yang sama. PayJoin menghancurkan asumsi itu. Dan kalau hanya 5% transaksi saja yang melakukannya, seluruh model mereka runtuh. Data mereka jadi nggak berharga. Jadi, ini dia poin terpentingnya. Menggunakan alat seperti PayJoin itu bukan hanya untuk melindungi diri sendiri. Setiap kali Anda melakukannya, Anda menciptakan semacam kabut perang yang juga melindungi semua orang. Ini membuktikan bahwa privasi di Bitcoin itu adalah olahraga tim. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Dengan adanya alat-alat ini, dan dengan kesadaran bahwa hanya sebagian kecil dari kita bisa membuat perbedaan besar, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan tetap di pinggir lapangan, atau Anda akan ikut bermain untuk memperjuangkan masa depan privasi Bitcoin? Pilihan ada di tangan kita semua.